Yang ini lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Haykum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna hubbak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita, memudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan selanjutnya kita akan mengkaji kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pembahasan mengenai perang Mu'tah yang sudah kita bahas kemarin, ada subbab ya, sedikit yang ditulis oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu mengenai Sariyatu Dzatus Salasil. Mengenai Sariyah Dzatus Salasil. Sariyah kita masih ingat? Sariyah itu artinya ekspedisi militer. Ya, Sariyah ini berbeda dengan ghazwah. Ya, jadi ada ghazwah, ada sariyah. Ya. Nah, kalau ghazwah itu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan sariyah ini tidak dipimpin oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW menunjuk sahabat untuk menjadi pemimpin dalam ekspedisi militer tersebut. Nah, Sariyah Dzatus Salasil ini terjadi sebulan sesudah terjadinya perang Mu'tah. Kemarin kita sudah bahas Ghazwa Mu'tah, perang Mu'tah. Ini perang pertama antara kaum muslimin melawan kekuatan Imperium Romawi. Ya, perang pertama antara kaum muslimin yang baru berumur 8 tahun. Negara Islam baru berumur 8 tahun berhadapan dengan Imperium Romawi Timur yang sudah berusia ratusan tahun. Dan dalam pertempuran ini kaum muslimin berhasil mengimbangi kekuatan Imperium Romawi. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadal Ula, tahun ke-8 Hijriah. Nah, sebulan setelahnya Nabi SAW mengirimkan pasukan juga menuju arah Syam, juga menuju arah Romawi. Ya, Syam ketika itu dikuasai oleh Romawi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dua. Yang pertama, untuk menetralisir kabilah-kabilah Arab yang sudah berkoalisi dengan Romawi dalam pertempuran Mu'tah. Kita masih ingat dalam pertempuran Mu'tah kemarin jumlah pasukan musuh ada berapa? Ada 200.000 orang. Dari 200.000 orang itu 100.000-nya pasukan Romawi, 100.000-nya lagi orang Arab. 100.000-nya lagi kabilah-kabilah Arab yang bersekutu dengan Romawi. Jadi 100.000-nya ini bukan orang Romawi, tapi orang Arab. Tapi mereka ya ikut dalam pertempuran Mu'tah membantu kekuatan Romawi. Maka kabilah-kabilah Arab inilah yang berusaha dinetralisir dalam Ghazwah Dzatus Salasil.
Ya, Nabi mengirimkan pasukan untuk mendatangi kabilah-kabilah ini, mengajak mereka berdamai, mengajak mereka tidak ikut lagi dalam koalisi Romawi, ya, mengajak mereka minimal kalau mereka tidak mau tunduk dengan kekuatan kaum muslimin, minimal mereka tidak ikut campur apabila ada konflik antara kaum muslimin dengan Romawi. Jadi ini tujuan pertama. Tujuan kedua, tersebar informasi bahwa ada kabilah yang dekat dengan Syam, yaitu kabilah Quda'ah dan kabilah Bali. Yang dua kabilah ini ya, sudah berkumpul menggalang kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Ya, jadi selain menetralisir kabilah-kabilah yang kemarin dia berkoalisi dengan Romawi, tujuan ekspedisi militer ini juga untuk menghadapi kabilah Quda'ah dan kabilah Bali yang telah berkumpul, mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan, jumlahnya 300 orang. Ini pasukan tidak besar. Kemarin waktu perang Mu'tah Nabi mengirim 3.000 orang. Pasukan kali ini hanya 300 orang. Dipimpin oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita masih ingat, Amr bin As adalah sahabat yang baru saja masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam bulan apa? Bulan Safar, tahun ke-8 Hijriah. Beliau masuk Islam berbarengan dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Beliau masuk Islam berbarengan dengan masuk Islamnya Utsman bin Talhah Al-Abdari radhiyallahu anhu. Ya, beliau baru masuk Islam bulan Safar. Nah, ini bulan Jumadal Akhirah. Dan Amr bin As juga ikut dalam perang Mu'tah. Ya, jadi baru selesai perang Mu'tah, baru istirahat, belum sampai sebulan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kaum muslimin untuk berangkat lagi. 300 pasukan terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Dan sebagian besar pasukan ini, anggota pasukan ini, 300 orang ini, adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam. Jadi sebagian besar memang sahabat-sahabat junior gitu, ditinjau dari mereka baru masuk Islam. Ya, jadi bukan sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Mereka sahabat-sahabat junior. 300 pasukan ini ya juga dikuatkan dengan 30 pasukan berkuda. Jadi ada 300 pasukan jalan kaki, pasukan infanteri, dan ada 30 pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Ya, 330 pasukan ini dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Amr bin As adalah sahabat yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia masuk Islam. Kemarin sudah kita bahas, Nabi pernah bersabda mengenai Amr bin As, "Aslaman nas wa amana Amru ibn al-As." Orang-orang masuk Islam, sedangkan Amr bin As telah beriman. Ya, jadi orang-orang baru masuk Islam, keislamannya belum kokoh, baru Islam formalitas. Sedangkan Amr bin As ketika masuk Islam maka ia telah beriman. Ia telah masuk Islam dengan keimanan yang kokoh. Ini salah satu sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Amr bin As. Karena Amr bin As diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh, keimanannya kokoh. Kemudian sebab kedua, kenapa Amr bin As yang ditunjuk? Karena Amr bin As sejak jahiliyah sudah dikenal beliau memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau memiliki ya keahlian bertempur, keahlian memimpin pasukan. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan berikutnya, karena yang akan dihadapi adalah kabilah Bali tadi, kabilah Arab yang ada di sekitar Syam. Ya. Sedangkan Amr bin As memiliki ibu, ibunya juga berasal dari kabilah Bali. Sehingga ini menjadi alasan yang lebih kuat lagi kenapa ditunjuk Amr bin As sebagai pemimpin. Karena Amr bin As mengetahui wilayah Bali. Karena ini merupakan kampung dari ibunya. Jadi ini beberapa alasan kenapa Amr bin As yang ditunjuk sebagai pemimpin. Kembali ke sini bahwa perang ini disebut sebagai perang Dzatus Salasil. Ya. Kenapa disebut perang Dzatus Salasil? Ya. Karena ada satu bi'run, ada satu mata air, satu sumur yang bernama Salasil. Ya, di wilayah Juzam.
Di sumur inilah nanti kaum muslimin berkemah dan kemudian menghadapi pasukan musuh. Maka perang ini disebut sebagai perang Dzatus Salasil. Wilayah Dzatus Salasil berjarak sekitar 10 hari perjalanan jalan kaki dari kota Madinah ke arah utara. Dan kalau kita membaca sejarah, nanti ada dua peristiwa yang namanya sama, Dzatus Salasil. Ini jangan sampai kita terkecoh. Ada Ghazwah Dzatus Salasil, ada Sariyah Dzatus Salasil. Ada Ghazwah Dzatus Salasil yang nanti dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Musuhnya bukan Romawi, tapi musuhnya Persia. Terjadinya ketika masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Ghazwah Dzatus Salasil, menghadapi Persia. Dan perang itu disebut sebagai perang Dzatus Salasil karena musuh nanti mereka mengikat tubuh mereka dengan rantai. Ya. Rantai dalam bahasa Arab sebutnya silsilah salasil. Ya. Mereka mengikat tubuhnya dengan rantai untuk apa? Untuk menghindari pasukan Persia ini lari dari medan pertempuran karena mereka takut menghadapi kaum muslimin. Supaya nggak lari prajuritnya, maka diikat dengan salasil. Maka nanti ada perang lagi namanya perang Dzatus Salasil. Tapi itu tidak terjadi di masa Rasulullah SAW. Sedangkan perang Dzatus Salasil yang ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Disebut perang Dzatus Salasil karena wilayahnya bernama wilayah Salasil. Ini jangan sampai tertukar nanti ya, ketika kita membahas mengenai Dzatus Salasil. Nah, Rasulullah mengutus pasukan ini berangkat pada bulan Jumadal Akhirah tahun ke-8 setelah Hijriyah, dan berangkatlah pasukan ini dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As bagaimana tadi sudah kita sampaikan, beliau baru masuk Islam. Baru sekitar 4 bulan beliau masuk Islam. Dan beliau sebelum masuk Islam sudah terkenal sebagai orang yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Dan demikianlah Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia itu seperti ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ada manusia yang kualitasnya emas, kualitasnya perak, kualitasnya baja, kualitasnya besi. Ya, masing-masing barang tambang itu punya kekuatan masing-masing. Ya, punya kelebihan masing-masing. Manusia itu ibarat ma'adin. Kama'adid dhahabi wal fiddah. Seperti barang tambang emas dan perak. Maka kata Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau dia memiliki potensi baik di masa jahiliyah, maka ketika ia masuk Islam, maka dia juga akan menjadi baik. Maka hargailah potensi itu. Amr bin As punya potensi menjadi pemimpin. Maka Nabi SAW menghargai potensi Amr bin As tadi sebagai pemimpin. Ya. Orang baik di masa jahiliyah, baik pula di masa Islam, tapi ada syaratnya. Idza faqihu, apabila ia mendalami agama. Apabila dia belajar agama. Jadi nggak bisa sembarangan. Orang tadinya mantan pemimpin ketika jahiliyah, mantan preman gitu, pas masuk Islam diangkat lagi jadi pemimpin. Padahal dia belum faqihu, dia belum belajar agama. Ini nggak boleh. Oh, ini tadinya mantan preman nih, masuk ke pengajian kita angkat jadi ketua majelis taklim. Nanti akhirnya muncul lagi tuh preman-premannya dulu, ya, jiwa premannya. Ini bahaya. Ya, jadi orang-orang yang baru hijrah, ya, baru masuk Islam, ya, meskipun dia dulunya ketika jahiliyah mungkin tokoh, ya jangan dikasih panggung dulu. Sebelum apa? Sebelum dia faqihu. Sebelum dia belajar agama. Bahaya ini. Mantan artis dikasih panggung, suruh ngomong, suruh ceramah kemana-mana. Ya, baru masuk Islam, mu'alaf, suruh ceramah, ayo ceramah. Kemudian langsung dipanggil ustadz, panggil sebagai kiai dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Ya. Ada syaratnya tadi, idza faqihu. Apabila dia berilmu, belajar agama. Wal arwahu junudu mujannadah. Dan roh-roh manusia itu ibarat pasukan yang berkumpul. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Ya, roh manusia itu seperti pasukan yang berkumpul. Apabila ia bersatu, ia akan serasi. Dia akan berbaris. Dan apabila dia berselisih, maka dia akan
dia akan ikhtilaf, dia akan saling mengingkari. Itu ruh manusia. Ruh manusia itu punya kecenderungan yang sama. Ya. Kalau dia punya kecenderungan baik, dia akan kumpul dengan orang-orang baik. Kalau dia punya kecenderungan buruk, dia akan kumpul pula dengan orang-orang buruk. Gak perlu dikomandoi untuk berkumpul, dia akan berkumpul dengan sendirinya. Ya. Kalau guru saya dulu ngasih ilustrasi, kalau ada orang hobi miara burung, Pak. Ya. Dia tadinya tinggal di Depok, terus pindah dia ke Kalimantan. Kira-kira ketemu lagi nggak dengan komunitas penggemar burung? Ketemu, Pak. Mau pindah kemana aja ketemu itu. Ya, hobinya mancing. Ya, kalau orang mancing nggak boleh diajak maju ya, nanti bisa kecebur gitu. Nggak bakal maju tuh orang yang mancing. Ya. Dia hobinya mancing, kemanapun dia berada nanti ketemu lagi komunitas mancing. Itu roh manusia itu seperti tentara berbaris. Dia akan ketemu lagi dengan yang semisalnya, ya, dengan yang satu selera dengannya. Ya, kalau kita condong kepada kebaikan, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan orang yang condong kepada kebaikan. Tapi kalau kita condong kepada kemaksiatan, ya ketemu lagi nanti dengan orang yang condong kepada kemaksiatan. Kayak ada tulisan terkenal itu dari ulama Nusantara, Buya Hamka, ya, rahimahullah taala. Buya Hamka suatu ketika pernah dikirimin surat, ya, Pak Kiai, ya, saya kok ke Mekah ketemu sama orang yang bermaksiat. Ya, saya ke Tanah Suci ketemu orang bermaksiat. Tapi saya pergi ke negara Eropa, saya nggak ketemu sama orang yang bermaksiat. Jadi seakan-akan dia pengen pengen tasyuih lah, pengen menjelek-jelekan negara Islam gitu ya, negeri kaum muslimin. Kata Buya Hamka, kalau orang kecenderungannya maksiat, di mana saja dia berada pasti ketemu dengan orang yang kecenderungannya maksiat. Bahkan di Tanah Suci dia akan ketemu dengan orang yang kecenderungannya maksiat. Ya. Tapi kalau orang kecenderungannya baik, maka di mana saja dia akan ketemu dengan orang-orang baik. Dia nggak akan kenal itu tempat-tempat maksiat di mana ada dan seterusnya gitu. Karena apa? Kecenderungannya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka kita jaga itu. Jaga ruhani kita, jaga ruh kita untuk tetap berselera yang baik gitu. Ya. Di antara ciri ruhani yang sehat itu seleranya baik, seleranya tinggi, bukan selera rendahan. Ya. Kemarin saya ditanya, Ustaz, di hati, di jiwa manusia itu kan ada hati ya. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu maka akan baik seluruhnya, dan apabila buruk maka akan buruk seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati, atau sebetulnya arti harfiahnya qalb itu jantung. Sesungguhnya dia adalah jantung. Nah, ini ditanya, Ustaz, ini jantungnya maksudnya harfiah atau maknawiyah atau bagaimana? Ya, kita jelaskan bahwa dalam diri manusia itu ada unsur ruhani, ada unsur jasadi, ada unsur ruhaniyah dan ada unsur jasmaniyah, ada organ fisik dan ada organ ruhani, ya kan? Kita punya organ fisik apa? Mata, telinga, kaki, tangan, itu organ fisik. Tapi kita juga punya organ ruhani. Organ ruhani kita itu apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati manusia seluruhnya akan ditanya oleh Allah. Yang ditanya itu apa tadi? Sam'a wal basar, pendengaran, penglihatan. Pendengaran, penglihatan itu unsur ruhani kita, bukan unsur jasmani kita. Tidak harus orang melihat dengan mata. Betul nggak? Nggak harus. Kita tidur mimpi, melihat genderuwo. Melihat genderuwo ya pakai apa, Pak? Apa pakai mata? Kan enggak. Orang lagi tidur kok. Ya. Mimpi ketemu siapa gitu waktu tidur. Nah, itu kita lihat nggak pakai penglihatan kita. Nah, ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Orang yang ruhaninya sehat,
ini kembali tadi ke arwah tadi. Orang yang rohnya sehat, maka unsur rohaninya akan sehat. Apa ciri rohaninya sehat itu? Unsur rohaninya sehat. Dia akan melihat yang baik-baik. Dia akan mendengar yang baik-baik. Dia akan berbicara yang baik-baik. Seleranya selera baik-baik. Sedangkan orang yang rohnya sakit, dia akan melihat yang buruk-buruk. Seleranya rendahan dia lihat. Yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dia scroll yang nggak ada manfaatnya. Itu tanda apa? Rohaninya sakit. Kebanyakan manusia perhatian terhadap kesehatan jasmani, tapi nggak perhatian kepada kesehatan rohani. Ketika jasadnya sakit, dia datang ke dokter. Bukannya nggak boleh, boleh ya, harus ya kita cari pengobatan untuk jasmani kita. Dia rela beli obat berjuta-juta, bahkan dia rela tubuhnya itu dicabik-cabik, dioperasi dan seterusnya untuk menggapai apa? Menggapai kesehatan jasmani. Tapi ketika ruhaninya sakit, dia sudah mulai merasa ibadah jadi berat, ya, baca Quran tidak terasa nikmat, sholat hilang lagi khusyuknya, dia nggak merasakan lagi kelezatan iman, bahkan seleranya makin rendah, yang dia lihat yang buruk-buruk, yang dia bicarakan yang buruk-buruk, yang dia dengar yang buruk-buruk. Ya, ruhaninya sakit, dia merasa baik-baik saja. Padahal ini berbahaya. 100 tahun lagi Pak, kita nggak ada lagi di sini. Kita semua akan mati. Tubuh kita akan, jasmani kita akan masuk ke dalam tanah. Semua kita, tak terkecuali, termasuk yang anak-anak kecil ini. Udah nggak ada lagi yang hidup. 100 tahun yang akan datang. Masjid ini mungkin masih ada, tapi jasmani kita sudah nggak ada. Ketika jasmani kita sudah tidak ada, apa yang kita bawa nanti ke hadapan Allah? Ruh kita. Ruh kita itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jagai ruh kita ini. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Tadi saya ingin jelaskan ini bahwa Amr bin As ya memiliki ruhani yang baik, memiliki selera yang baik, dan ciri Amr bin As ini memiliki selera yang baik adalah hadis berikut ini yang terkait dengan penunjukan Amr bin As sebagai pemimpin. Lihat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dari Amr bin As. Amr bin As bercerita. Ya. Sami'tu Amr ibn al-As yaqul ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepadaku. Faqala, maka utusan Rasulullah itu berkata, "Khudh 'alaika thiyabaka wa silahaka thumma tini." Ya. Fa'ataituhu. Rasulullah mengutus seorang kepadaku agar mengatakan, "Bawalah pakaian dan senjatamu wahai Amr. Kemudian temuilah aku." Ya. Fa'ataituhu, maka aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatawadda, dan ketika itu beliau sedang berwudu. Fasa'ada fin nadhar. Maka ketika Nabi menemui aku, Nabi kemudian memperhatikan aku dengan seksama. Ya, melihat aku dengan seksama. Thumma ta'tahu, kemudian Nabi mengangguk-angguk. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Inni uridu an ab'athaka ala jaishin." Sesungguhnya aku ingin mengutusmu memimpin satu pasukan pertempuran. Ini Amr baru masuk Islam. Ditunjuk oleh Nabi memimpin satu pasukan. Fayusallimakallah, maka semoga Allah menyelamatkanmu. Lihat, ini ucapan Nabi kepada orang yang baru masuk Islam. Nabi tidak langsung bilang semoga kamu Allah berikan syahadah, semoga kamu langsung mati syahid. Enggak, ini orang baru masuk Islam. Maka yang Nabi doakan apa tadi? Semoga Allah menyelamatkanmu. Baru masuk Islam. Ya. Nggak ditakut-takutin dulu dengan yang berat-berat gitu. Semoga kamu langsung mati. Enggak begitu. Fayusallimakallah. Semoga Allah menyelamatkanmu. Wa yughnimaka wa arghabu laka minal mal raghbatan salihah. Dan semoga engkau mendapatkan ghanimah. Mendapatkan harta dari pertempuran ini. Dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang baik. Ini ucapan Nabi kepada Amr bin As yang baru masuk Islam. Ya. Jadi kondisi ini orang baru masuk Islam kan? Didoakan selamat dan didoakan dapat kemenangan, dapat keuntungan dari peperangan tersebut, dapat ghanimah. Tapi lihat apa respon dari Amr bin As.
menunjukkan bahwa Amr bin As ini punya kualitas iman yang tinggi. Apa kemudian kata Amr bin As? Qala qultu, aku kemudian berkata, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan dengan tujuan mendapatkan harta. Aku nggak tertarik sama harta. Walakinni aslamtu raghbatan fil Islam wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku masuk Islam karena memang aku cinta terhadap agama Islam ini dan aku berharap bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Amr bin As punya selera yang tinggi. Ya, punya selera yang tinggi, menunjukkan apa? Kesehatan ruhaninya tadi. Didoakan oleh Nabi supaya dapat harta, dapat kemenangan, dia bilang, saya nggak pengen dapat harta itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada Amr, faqala ya Amru, ini Rasulullah meluruskan pandangan manusia tentang harta. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Amru, wahai Amr, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang terbaik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Nabi mengajarkan kepada kita persepsi yang benar mengenai harta. Jangan sampai Amr bin As menganggap bahwa harta itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus ditinggalkan, sesuatu yang harus dijauhi. Udahlah, kita nggak usah nyari harta, nggak usah nyari duit, nggak usah kerja, nggak usah cari nafkah. Udahlah, kita ngaji aja terus. Kita dakwah aja, kita keliling-keliling mana-mana gitu. Kemudian nggak cari nafkah, nggak boleh. Nabi mengajarkan kepada kita persepsi yang baik tentang harta. Apa kata Nabi SAW? Wahai Amr, sebaik-baiknya harta itu adalah yang dipegang oleh orang yang saleh. Apa-apa, kamu nanti perang dapat harta, dapat ghanimah, maka harta ghanimah itu merupakan harta terbaik karena dipegang oleh lelaki yang saleh. Masya Allah. Bisa difahami ya? Ini menunjukkan bagaimana kualitas imannya Amr bin As. Maka berangkatlah pasukan ini, ya, 330 orang tadi, 300 berjalan kaki, 30 orang berkuda. Pasukan ini berjalan selama 10 hari sampai mendekati wilayah Dhatus Salasil. Diperolehlah informasi bahwa jumlah pasukan musuh sangat banyak. Kita masih ingat kemarin pasukan musuh kabilah-kabilah Arab yang membantu Romawi ada berapa tadi? 100.000. Nah, ini pasukan kaum muslimin cuma 3.000. Dapat informasi ini kelihatannya maksimal ini 100.000. Sebagaimana yang kemarin berangkat ke Mu'tah sudah siap-siap. Maka Amr bin As ini beda pasukan kualitasnya ya dengan pasukan kemarin Mu'tah. Kalau pasukan Mu'tah kemarin menghadapi musuh 200.000 langsung aja hajar gitu. Kalau ini pasukan sebagian besar baru masuk Islam. Maka Amr bin As kemudian mengajak musyawarah dan dalam musyawarah itu disepakati kita minta bantuan pasukan dari Rasulullah. Ya. Dan belum jauh, baru 10 hari perjalanan. Insya Allah kalau naik kuda akan lebih cepat dapat bantuan pasukan. Maka Amr bin As mengutus Rafi' bin Mukaits radhiyallahu anhu untuk pergi ke Madinah minta bantuan pasukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan tambahan, jumlahnya berapa? 200 orang. Tapi 200 orang ini sebagian besar sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar ini, sahabat-sahabat luar biasa. Dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan termasuk dalam pasukan 200 orang ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sahabat senior. Ya, berangkat menuju Dhatus Salasil. Sampai di Dhatus Salasil, ya, maka ini 200 orang ini kan sahabat-sahabat senior kan, ketemu dengan pasukannya Abu Ubaidah, ketemu dengan pasukannya Amr bin As, yang Amr bin As baru masuk Islam. Maka sebagian anggota pasukan 200 ini kemudian berkata kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, kami ini pemimpinnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sahabat senior. Udah, kamu letakkan kepemimpinanmu. Kita sekarang bermakmum kepada Abu Ubaidah. Itu kata 200 orang ini. Pemimpin kami Abu Ubaidah. Maka sudah, kamu letakkan pemimpinanmu, serahkan pemimpinanmu kepada Abu Ubaidah. Ya. Maka Amr bin As kemudian menyatakan, enggak.
Aku yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemimpin dari pasukan ini. Sedangkan Abu Ubaidah membawa bantuan pasukan. Jadi pasukannya Abu Ubaidah ini pasukan cadangan. Pasukan intinya pasukan yang dipimpin oleh aku, kata Amr bin As. Ya. Maka sempat berselisih itu. Sampai kemudian akhirnya ya Abu Ubaidah langsung memutuskan, karena beliau yang ditunjuk jadi pemimpin dari Rasulullah. Abu Ubaidah kemudian memutuskan, ya. Kata Abu Ubaidah, qala falamma ra'a Abu Ubaidah dzalika wa kana rajulan hasanal khuluq. Abu Ubaidah ini seorang laki-laki yang akhlaknya baik, layyin shimah. Qala, maka Abu Ubaidah berkata, inna akhira ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala. Sesungguhnya akhir ucapan yang Rasulullah ucapkan kepadaku ketika melepas pasukan ini, 200 pasukan ini, adalah Rasulullah bersabda, idza qadimta ala sahibika fatatawa'a. Apabila kalian sudah bertemu dengan saudaramu, yaitu dengan Amr bin As, fatatawa'a, maka hendaknya kalian berbuat taat kepadanya. Ya, wa innaka wallahi in asaitani la uti'annaka. Ya, dan sesungguhnya engkau wahai Amr, demi Allah, jika engkau mendurhakaiku, maka aku akan tetap taat kepadamu, kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi Abu Ubaidah meridai ya kepemimpinan dari Amr bin As. Yang Amr bin As ini baru masuk Islam. Fasallama Abu Ubaidah li Amri ibn al-As. Maka Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinan itu kepada Amr bin As. Jadi 500 pasukan ini akhirnya dipimpin oleh Amr bin As. Dan Amr bin As menjadi pemimpin. Ya. Bukan hanya dalam pertempuran, tapi juga dalam sholat. Padahal dia baru masuk Islam, ini baru 4 bulan masuk Islam. Jadi pemimpin sholat. Jamaahnya tadi siapa? Abu Ubaidah, Abu Bakar, Umar. Ini sahabat-sahabat senior. Itu ada di belakang Amr bin As. Dan kemudian Amr bin As memerintahkan, kalau malam hari kita nggak boleh menyalakan api, ya, karena Amr bin As menginginkan penyerangan terhadap pasukan musuh secara mendadak. Maka jangan sampai musuh tahu keberadaan kita. Ya, nggak boleh nyalakan api. Padahal wilayah Jazirah Arab, ya, dekat Syam itu wilayah yang sangat dingin kalau malam. Wah, dingin itu, bisa 5 derajat, bahkan mungkin bisa 1 derajat, dingin. Maka banyak sahabat yang keberatan dengan perintahnya Amr bin As, nggak boleh nyalakan api. Umar bahkan sempat marah dan hendak mendatangi Amr bin As, tapi Abu Bakar kemudian mencegahnya. Kata Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasta'milhu illa li'ilmihi bil harbi. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah mengangkat Amr bin As ini sebagai pemimpin kecuali karena memang ia ahli dalam peperangan. Maka sudah, kita taat saja kepada keputusan dari Amr bin As. Adzan ya? Sudah masuk? Ya, kita dengar adzan. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi para sahabat kemudian tenang dengan kepemimpinannya Amr bin As. Ya, karena Abu Bakar juga mendukung apa yang ditetapkan oleh Amr bin As. Maka Amr beserta dengan pasukannya melanjutkan perjalanan. Di malam hari mereka berjalan, ya, kemudian siang hari mereka bersembunyi. Jadi ini taktiknya taktik perang gerilya sebetulnya. Ya, jadi Amr mengetahui pasukan musuh ini jumlahnya banyak. Kalau langsung diserang ya secara terang-terangan, maka tidak akan mampu mengalahkan pasukan musuh. Maka strategi apa ini? Strategi menyantap bubur panas, kan gitu ya. Kita kalau makan bubur panas, makannya dari mana? Dari pinggir gitu. Nah, dari pinggir dimakan dulu ya, baru kemudian tengahnya. Ini mazhab makan bubur tidak diaduk. Ada 2 mazhab ya. Ada yang mazhabnya makan bubur diaduk, ada yang nggak diaduk. Ya, kalau buburnya panas, sebaiknya tidak pakai mazhab bubur diaduk. Ya. Nah, jadi mulai dari pinggir. Itu yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi disisir ini musuh-musuh yang di bagian pinggir, perkampungan-perkampungan kecil, kemudian diserang secara mendadak. Ya, di malam hari. Serang. Kemudian mereka, pasukan musuh ini akhirnya takluk, kalah,
Sebagian besar ada yang lari, kemudian yang lari ini tidak dikejar oleh Amr bin As. Begitu terus, ya, disisir, ya, pasukan-pasukan musuh dari pinggir. Sampai akhirnya beberapa hari Amr bin As melakukan itu, dan akhirnya pasukan musuh lama-lama ketakutan ini. Karena ada serangan-serangan mendadak, dan kemudian akhirnya pasukan musuh ini bubar. Ya. Dan Amr bin As melarang, ya, kaum muslimin mengejar. Jangan dikejar. Kenapa? Karena khawatirnya kalau dikejar jumlah mereka banyak, merupakan jebakan, dan akhirnya nanti kaum muslimin bisa binasa semuanya. Maka selesailah ini pertempuran dengan strategi gerilya tadi. Ada satu peristiwa dalam Sariyah ini, bahwa karena tadi Sariyah ini, ya, malam harinya itu dingin. Di suatu malam yang dingin, Amr bin As tertidur dan kemudian dia mengalami mimpi basah. Mimpi basah. Dan mimpi basahnya Amr bin As juga menunjukkan bahwa Amr bin As itu memimpin pasukan tidak dalam kondisi takut. Karena kalau orang ketakutan nggak mungkin mimpi basah. Ya, mungkin nggak orang dalam keadaan ketakutan gitu mimpi basah, enggak. Orang mimpi basah itu dalam keadaan tenang. Yang menunjukkan Amr bin As juga memimpin pasukan dalam keadaan tenang. Ya, beliau mimpi basah. Dan karena pada saat itu cuacanya dingin, Amr bin As tidak mandi. Ya, beliau tidak mandi. Beliau tayamum. Tapi sebelum tayamum ada riwayat yang menyebutkan Amr bin As sempat menyeka bagian lipatan-lipatan tubuhnya. Jadi ketiaknya diseka, ya. Sesudah dia mencuci kemaluannya, menseka ketiaknya, menyeka lipatan-lipatan pahanya, dan kemudian sesudah itu beliau berwudu. Beliau tayamum. Beliau nggak wudu, beliau nggak mandi, beliau tayamum. Karena cuacanya sangat dingin. Air ada, tapi beliau memutuskan beliau tayamum. Dan kemudian beliau sholat subuh. Memimpin sholat subuh bersama dengan kaum muslimin. Dan orang-orang tahu Amr bin As ini dalam keadaan junub dan hanya tayamum. Maka jadi pembicaraan ini. Imam kita junub dan nggak mandi. Ini gimana ini? Sah nggak sholat kita? Tapi karena Amr bin As pemimpin ditunjuk sama Rasulullah, mereka ya cuma gerundel aja di belakang. Sampai akhirnya nanti pasukan ini kembali ke Madinah, baru mereka lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Amr ini memimpin kami sholat, padahal dia dalam keadaan junub dan dia tidak mandi. Maka Nabi SAW menegur Amr bin As. Wahai Amr, apakah betul engkau itu sholat dalam keadaan junub? Ya, maka Amr menjawab, aku tayamum. Kenapa? Karena aku khawatir jika aku mandi, aku akan mati. Karena kondisinya dingin betul. Kalau mandi bisa apa? Bisa hipotermia, Pak. Oh, bisa kedinginan itu. Dan bisa hipotermia itu bahaya. Ya, bisa mati. Dan aku ingat Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Ya. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Maka aku beristighfar seperti itu. Aku mandi, aku hanya tayamum. Maka Nabi SAW kemudian tertawa dan beliau tidak berkata apa-apa. Maksudnya apa? Beliau tidak menyuruh Amr bin As untuk mengulang sholatnya. Jadi sudah sah itu. Ya, sholat subuh yang dilaksanakan oleh Amr bin As dengan tayamum meskipun dia dalam keadaan junub. Ini hadisnya riwayat Abu Daud. Ya, An Amr bin As qala ihtalamtu fi lailatin baridah fi ghazwati dzati salasil. Kata Amr bin As, aku pernah mimpi basah dalam satu malam yang sangat dingin sekali dalam perang Dzatus Salasil. Fa ashfaqtu in tasaltu an ahlika. Dan aku khawatir apabila aku mandi, aku bisa binasa. Fatayammamtu, maka aku kemudian hanya tayamum. Tsumma shallaitu bi ashabi. Kemudian aku salat, memimpin salat dengan sahabat-sahabatku, as-subha, salat subuh. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabatku ini kemudian menceritakan peristiwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, kamu itu salat memimpin sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub. Fa akhbartuhu, maka aku kemudian menceritakan kepada Nabi. Ya, billadzi mana'ani minal iqtisal, apa yang menghalangiku untuk mandi.
wa qultu inni sami'tullaha yaqul, dan kata Amr, aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aidikum wala taqtulu anfusakum. Saya salah baca tadi. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang atas kalian. Ya. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tertawa, walam yakul syai'a, dan beliau tidak berkomentar apa-apa. Ini menunjukkan Amr bin As meskipun baru masuk Islam tapi sudah faqih. Sudah ngerti dalil gitu kan? Sudah ngerti dalil ya. Sudah paham, oh iya kalau dalam keadaan dingin ya, meskipun ada air tapi dalam keadaan terdesak ya, kedinginan, maka boleh tidak mandi ya. Jadi meskipun baru masuk Islam tapi kalau sudah faqih ya boleh dia ditunjuk sebagai pemimpin. Maka selesailah misi militer ini ya. Amr bin As mengirim Auf bin Malik al-Ashja'i sebagai utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan keselamatan mereka dan keberhasilan ekspedisi ini. Dari ekspedisi militer ini tidak ada ghanimah, karena mereka hanya mendapatkan tadi ada binatang-binatang ternak, tapi binatang-binatang ternak ini langsung disembelih, langsung dimakan sama-sama sebagai logistik ya, menyerang pasukan musuh berikutnya. Ekspedisi ini sukses mencapai tujuannya, menunjukkan kepemimpinan yang bijak, kesatuan kaum muslimin, dan akhlak mulia para sahabat, serta pengaruh kuat dari tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Lihat para sahabat ya, mereka tidak merasa kami paling senior, kami paling dulu masuk Islam ya, dan kemudian menolak dipimpin oleh sahabat yang junior. Mereka mau merendahkan hati mereka dipimpin oleh sahabat yang baru masuk Islam. Ya, ini akhlak mulia para sahabat ya, pengaruh kuat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari syariah ini? Yang pertama tadi, keikhlasannya para sahabat radhiyallahu anhum dalam berislam, berjihad, berdakwah. Sebagaimana terlihat dalam jawaban Amr bin As saat Rasulullah menawarinya sebagai pemimpin pasukan perang. Rasulullah menawari kepadanya keselamatan, ghanimah, tapi apa yang dijawab oleh Amr bin As? Aku nggak mengharapkan itu. Aku mengharapkan ya mendampingimu ya Rasulullah, dan aku masuk Islam dengan sungguh-sungguh karena aku mencintai Islam. Kemudian pengorbanan demi agama lah yang mendorong Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah untuk menyerahkan kepemimpinan, meskipun Abu Ubaidah ini sahabat senior. Abu Ubaidah ini sahabat yang sangat dihormati oleh Umar. Ya, kita tahu ya, Umar ketika beliau menjadi khalifah, Umar pernah ditanya, wahai Umar, kalau engkau berangan-angan, bercita-cita, maka apa kira-kira angan-anganmu? Kata Umar, aku berangan-angan, andaikan satu ruangan ini penuh dengan manusia seperti Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Sahabat hebat. Umar itu berkeinginan ada orang-orang seperti Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan Umar pernah berwasiat, kalau aku wafat maka tunjuklah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah sebagai khalifah. Tapi ternyata Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah wafat terlebih dahulu daripada Umar. Sehingga akhirnya Umar sebelum wafat ya mengganti wasiatnya ya. Tadinya beliau mau menunjuk Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah sudah wafat lebih dahulu. Maka kemudian Umar menunjuk beberapa orang sahabat untuk menjadi pemimpin apabila beliau wafat. Beberapa orang inilah yang disuruh sebagai ahlul halli wal aqdi ya, sebagai tim yang menunjuk antar mereka sendiri siapa khalifah sesudah Umar. Jadi ini menunjukkan kualitas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nanti kita juga akan sampai pada kisah mengenai Abu Ubaidah ketika beliau menjadi gubernur Syam. Syam ini wilayah yang kaya dari dulu sampai sekarang. Syam ini wilayah Palestina, Yordan. Ya, ini wilayah yang kaya. Wilayah yang diperebutkan oleh banyak imperium. Romawi, Persia, ya, pernah berlomba-lomba memperebutkan wilayah ini, wilayah Syam. Dan kemudian Umar berhasil membebaskan wilayah Syam dan menunjuk Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah sebagai gubernurnya, sebagai pemimpin di wilayah ini. Wilayah yang sangat kaya raya. Dan orang-orang Nasrani tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ya, kecuali kepada Umar. Maka Umar diundang datang ke Syam untuk menerima kunci Baitul Maqdis.
Ketika Umar datang, bertemulah Umar dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, gubernur Syam. Ya, selepas Umar menerima kunci Baitul Maqdis, maka Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, gubernur wilayah yang sangat kaya. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, tunjukkan kepadaku mana istanamu. Kamu itu gubernur wilayah kaya, mana istana? Kata Abu Ubaidah, aku nggak punya istana, wahai Umar. Kalau kamu nggak punya istana, mana rumahmu? Aku ingin tahu mana rumahmu, mana tempat tinggalmu. Ya, Abu Ubaidah tadinya tidak mau menunjukkan mana rumahnya, tapi karena dipaksa oleh Umar, akhirnya Abu Ubaidah mengajak Umar datang ke rumahnya. Ya, sampai ke rumahnya Abu Ubaidah, Umar tidak mendapati apa-apa di rumahnya Abu Ubaidah. Ini gubernur wilayah kaya. Tidak mendapati apa-apa di rumahnya Abu Ubaidah kecuali 4 barang. Yang pertama tombak, yang kedua tikar permadani, yang ketiga gerabah tempat air, ya, dan yang keempat adalah bantal untuk istirahat. Ya, hanya itu aja. Ada tikar permadani untuk menyambut tamu datang, kemudian ada gerabah untuk tempat minuman, tempat makanan, dan ada tombak sebagai alat untuk berjihad. Kata Umar, wahai Abu Ubaidah, mana yang lainnya? Mana yang lainnya? Ya, apa kata Abu Ubaidah? Wahai Umar, perjalanan kita masih panjang. Maka ringankanlah bekal kita dalam perjalanan. Perjalanan kita masih panjang. Ringankanlah bekal kita dalam perjalanan. Ya, kita kalau lakukan perjalanan jauh, Pak, kira-kira kita bakal bawa kulkas atau tidak? Bawa TV 21 in. Nah, kita akan ringankan bekal kita supaya apa? Supaya perjalanan panjang kita akan mudah. Itu nasihat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Maka menangislah Umar bin Khattab. Ini orang dengan kualitas seperti ini nih. Orang yang keimanannya luar biasa, ya. Seperti ini, dia mau menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Kepada Amr bin As yang baru masuk Islam. Karena apa? Karena taat dengan perintah Rasulullah SAW dan karena ya mengharapkan persatuan kaum muslimin. Ini sekarang ini sulit kita mendapati ya kualitas seperti ini. Kadang-kadang ada orang baru mulai terkenal sedikit, kemudian udah saya mau jadi pemimpin. Udah pokoknya semuanya harus nurut sama saya. Yang lain nggak boleh. Pokoknya wow, berlomba-lomba ya hubur asa, berlomba-lomba menjadi pemimpin, menjadi ini nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, tidak tercela menerima balasan dunia selama tidak menjadi tujuan utama dan dilakukan dengan niat yang benar. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Amr, ni'mal malu salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang salih itu adalah yang ada di tangan lelaki yang salih. Gak apa-apa. Kita dapat keuntungan dari aktivitas usaha kita ya. Kita bekerja ini kan niatnya karena Allah ya. Jangan sampai kita bekerja niatnya semata-mata dunia, Pak. Rugi, Pak. Ya. Kita kerja ya, cari nafkah dan seterusnya. Niatkan itu karena Allah. Ya. Jangan karena dunia. Kalau karena dunia, udah mungkin dapatnya sedikit di dunia, nggak dapat lagi pahala nanti di akhirat. Buat apa? Tapi kalau kemudian kita niatnya ikhlas karena Allah, berapapun nanti yang kita dapati dari kerja kita, dari usaha kita, maka harta yang baik itu adalah yang dipegang oleh lelaki yang saleh. Kalau dapat banyak, itu jadi harta yang baik. Ya, dapat sedikit juga itu jadi harta yang baik. Kalau apa? Kalau dipegang lelaki yang saleh. Ya. Maka nggak boleh juga kita hasad kalau ada kawan kita punya harta banyak. Jangan, biarkan. Ya, ada kawan kita orang saleh punya harta banyak, punya mobil bagus, punya rumah mewah, punya istri baru. Gak usah hasad, biarin aja. Itu sebaik-baik, nggak apa-apa. Ya, harta yang baik itu di tangan lelaki yang baik, lelaki yang saleh. Ya, karena apa? Karena nggak akan dipakai untuk maksiat kan? Kalau harta itu di tangan orang yang saleh, nggak akan dipakai buat maksiat. Ya, buat nikah lagi kan bukan maksiat ya, bukan halal. Ya. Jadi nggak akan dipakai untuk maksiat, nggak akan dipakai untuk mendukung kemaksiatan dan seterusnya. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina umatnya agar patuh dan saling mendukung dalam kepemimpinan. Terlihat dalam pesan beliau, fatatawa'a, saling taatlah kalian berdua.
kesadaran sahabat akan pentingnya persatuan menghindari pertikaian dengan menyerahkan kepemimpinan kepada satu orang. Ya, nggak boleh pemimpin itu 2, 3 itu. Pemimpin harus tetap satu. Ya, pemimpin satu. Ya. Kemudian yang keenam, bolehnya seseorang yang lebih rendah keutamaannya memimpin orang yang lebih utama jika ia memiliki keunggulan tertentu di bidang itu. Bagaimana tadi Amr punya keunggulan. Ya, beliau ahli dalam strategi perang, beliau juga tahu wilayah Bali tadi. Maka boleh dia memimpin orang yang lebih utama. Kemudian kebijaksanaan Amr bin As dalam hal Amr memerintahkan berjalan malam sembunyi siang, melarang menyalakan api, menahan pasukan agar tidak menyerang musuh karena dikhawatirkan jebakan. Yang kedelapan, bolehnya tayamum menggantikan mandi wajib jika khawatir celaka, seperti karena adanya cuaca dinginnya ekstrim. Bolehnya ijtihad, mengambil keputusan sendiri pada masa Nabi SAW, dan tayamum sah untuk mengimami sholat berjamaah. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, efek dari Syariah Dhatus Salasil ini adalah menyebarnya informasi mengenai kekuatan dan keamanan negeri kaum muslimin. Dan berita ekspedisi semacam ini memberikan efek ketakutan dan kewaspadaan kepada musuh-musuh Islam. Ya, orang-orang yang tadinya berkoalisi dengan Romawi jadi berpikir lagi, wah ini yang kita hadapi ini bukan kaum sembarangan ini. Ya, nah inilah beberapa hikmah dari peristiwa Dhatus Salasil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, pasukannya pulang, tapi utusannya lebih dulu, ya, memberitahukan kepada Nabi SAW. Pasukannya pulang, jadi sudah selesai disisir wilayah sekitar Dhatus Salasil, maka kemudian pasukan Amr bin As pulang. Tidak ada pertempuran lagi. Nanti ada pertempuran berikutnya, ya, juga di tahun ke-8 Hijriah itu, tapi tidak dipimpin oleh Amr bin As. Itu ada perang dan Hudair kalau nggak salah. Itu nanti setelah Dhatus Salasil. Tapi kita nggak akan jelaskan secara detail. Nah, itu ekspedisi militer kecil aja, nggak banyak faedah. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak, silakan. Misalkan kita dalam Islam, kalau sudah sebagai pemimpin dalam peperangan, sudah otomatis pemimpin sholat. Iya. Seperti ada beberapa kali umat. Iya. Apa yang berlaku juga memang menurut ketika itu. Betul. Karena kalau amat benar tadi kan baru masuk. Yang kedua, kalau misalkan dalam kondisi sekarang ini kita dalam keadaan itu, ada keinginan karena mati asing. Tidak bisa dibayang. Iya, iya. Iya, jadi amir, ya, pemimpin, ya, itu yang paling berhak menjadi imam. Ya, paling berhak menjadi imam. Meskipun ada orang-orang yang lebih faqih. Zaman dulu memang seperti itu. Maka khalifah, khulafaur rasyidin, mereka menjadi imam bagi kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka. Ya. Barulah mungkin ketika masa dinasti Abbasiyah itu baru mulai berpisah, ya, antara pemimpin politik dengan pemimpin ibadah. Ya, di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah kalau saya nggak keliru itu juga masih Umar bin Abdul Aziz memimpin sholat. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu juga memimpin sholat. Masa dinasti Abbasiyah baru mulai. Kenapa? Khawatir dengan keselamatan khalifah, kalau khalifah itu menjadi pemimpin sholat, ya. Maka di masa dinasti Abbasiyah mulai ada ruangan khusus bagi khalifah untuk sholat, ya. Mulai ada ruangan khusus, jadi imam di sini, di sebelahnya ada ruangan khusus untuk sholatnya khalifah. Dan saya perhatikan di masjid-masjid besar di Kesultanan, ya, di Indonesia, di Nusantara juga begitu. Coba diperhatikan, Masjid Cirebon, ya, Masjid Agung Demak, Masjid Yogyakarta, itu begitu. Itu di mihrabnya ada tempat imam, kemudian ada tempat khusus untuk sholatnya raja. Jadi tetap raja itu sholat berjamaah gitu,
tapi nggak jadi imam, dia ada tempat khusus di samping imam. Nah itu ikut ke kebiasaannya dinasti Abbasiyah. Ya, karena mulai ada ancaman itu untuk membunuh raja dan seterusnya kalau dia menjadi raja, jadi ada tempat khususnya. Tempat khususnya itu di apa? Di sangkar ya, maksudnya kayak sangkar gitu. Jadi ada teralisnya gitu. Terjaga. Ya. Nggak ada pas pampresnya, nggak ada, tapi di teralis gitu. Nggak ada terjaga. Di teralis. Tapi tetap sholat di depan. Begitu. Ya? Kayak apa? Enggak di videoin. Karena sholatnya tiap hari. Kalau yang di videoin itu yang jarang-jarang biasanya. Jarang-jarang. Kalau yang jarang, kita kan kalau jarang-jarang gitu ya, itu kita videoin. Ya, misalnya jarang lari pagi, itu di videoin itu biasanya ya. Jarang olahraga, jarang makan sesuatu yang enak gitu, itu di videoin. Yang jarang-jarang tuh biasanya videoin. Kalau dilakukan tiap hari biasanya enggak perlu. Ya, jadi demikian. Pemimpin satu kaum itu yang paling berhak menjadi pemimpin sholat. Ya, kecuali tadi ada kekhawatiran ancaman gangguan keamanan, maka mulai tadi dinasti Abbasiyah mereka nggak menjadi pemimpin. Dan juga Utsmaniyah. Bahkan Utsmaniyah lebih parah lagi sebetulnya. Ya. Sultan-sultan, raja-raja dinasti Utsmaniyah itu sebagian besar nggak melaksanakan ibadah haji. Sebagian besar. Para khalifah dari dinasti Utsmaniyah itu nggak melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Khawatir dibunuh dalam perjalanan. Khawatir dibunuh dalam perjalanan haji. Wallahu a'lam itu. Bagaimana itu ijtihadnya dulu para, pasti mereka punya dewan fatwa juga kan, punya ulama-ulama yang memberikan pertimbangan. Kemudian yang kedua, kalau kita kedinginan karena lupa matiin AC, apa boleh tayamum? Saya kira enggak ya. Kita bisa bisa pakai air hangat ya dan seterusnya. Jadi boleh, insyaallah. Enggak ya. Saya kira enggak termasuk dalam kondisi yang darurat, insyaallah. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Saya kira itu dulu pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita mendapatkan banyak faidah dari peristiwa Sariyah Dzatus Salasil ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.